Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Episode 2 ayat yang ke-6 Indonesia, dan telah membangkitkan kita bersama-sama dengan dan membuat apa? Kita duduk bersama di tempat surgawi di dalam Kristus. Di luar Yesus tidak ada surga, ada agama yang menjanjikan surga, tapi tidak ada sebenarnya. Kita dibangkitkan bersama Kristus dan sekarang duduk bersama dengan Dia. Yang duduk katakan amin. Jaga posisi kamu. Haleluya. Jaga posisi kamu. Posisi kamu adalah apa? Tersinggung. Posisi kamu adalah apa? Sakit. Merugi. Kecewa. Stres. Katakan, saya duduk bersama dengan Yesus. You are seated together with Him. Saya duduk. VLC duduk bersama dengan Yesus. Haleluya. Sikap kita di bawah perjanjian baru anugerah adalah untuk beristirahat dan percaya. Itulah mana kita didudukan bersama dengan. Saya katakan, saya percaya semua sudah selesai. Katakan, yes. Itu namanya duduk. Dia sudah duduk, artinya sudah lewat pemilu yang begitu memakan energi dan perpecahan, polarisasi yang begitu hebat. Tapi sekarang dia sudah duduk dan memerintah. Yesus sudah melewati penghakiman, tuduhan, Kayafat, siapa lagi? Potifar, siapa lagi? Dan saya dan saudara punya penghakiman dosa. Puji Tuhan, Yesus sudah duduk sekarang, come on. Haleluya. Jadi sikap saya dan saudara adalah duduk. Apapun terjadi, duduk. Coba katakan, apapun terjadi saya duduk. Duduk. Saudara bisa bayangkan kalau seorang menikah, lalu dia yang bagian foto, laki-laki dia yang fotonya, jadi istrinya foto. Lalu kenapa istrimu sendiri? Saya yang tukang foto waktu itu. Itu konyol namanya, saudara. Izinkan orang lain, dan Tuhan sudah mengerjakan bagi saya dan saudara. Sikap kita di bawah perjanjian baru anugerahlah beristirahat dan percaya. Apa artinya duduk bersama dengan Kristus di surga? 1. Duduk artinya memiliki otoritas yang sama dengan Kristus. Misalnya seorang wanita, dia menikah dengan seorang penguasa. Contoh seperti Ruth. Ruth siapa sama taruh sama terserah. Nikah dengan Boaz. Sudah lihat? Ruth hanya pekerja biasa, pemungut jelai, bukan? Begitu dia menikah dengan penguasa dan pemilik kebun itu, penguasa pebisnis itu, the owner. Sekarang Ruth langsung duduk di sampingnya dan bersyukur. Itu pembantu nonsonya culas, saudara dengar. Coba kalau culas dia Ruth. Begitu dan datang Ruth. Sekarang lu tondok. Tapi Ruth itu luar biasa. Dia bilang, saya berada di bawah naungan sayap yang luar biasa. Tahukah Anda, Ruth kembaran dari tubuh Yesus, saya dan saudara. Gereja Tuhan yang mendapatkan kemurahan. Coba pegang dada saya. Kalau Tuhan tidak kasih saya, sudah selesai. Coba bilang begitu, saudara. Kalau Tuhan tidak selesai, saya sudah bangkrut, saya sudah mati, saya sudah celaka, saya sudah hilang dari peredaran. Karena tantangan godaan begitu keras menggoda. Tapi karena Tuhan sudah mengangkat saya. Dia dudukkan saya bersama dengan Yesus. Dan saya punya otoritas yang sama dengan dia. Amin. Makanya di dalam bikin akad-akad perjanjian jual beli harus istri tanda tangan, betul toh? Betul toh? Artinya apa? Gereja kalau bilang mati, hidup diberkati. Amin. Gereja punya otoritas yang sama dengan Yesus. Makanya gunakan kata-kata kita yang baik. Menara doa adalah tempat kita mengekspresikan kata-kata firman terjadi di dunia ini. Haleluya. Yang ketiga. Yang kedua.
Kalau saya mau ketiga, mau bikin apa? Kita bukan sekedar masuk surga, tetapi berotoritas di bumi. Amin. Menyelesaikan tugas panggilan hidup kita sama seperti Yesus menyelesaikan tugas panggilannya. Yang kedua yang benar. Baca bersama saya. 2, 3. Posisi apa? Kemenangan. Kemenangan dalam apa? Itu bagus. Ada poinnya banyak. Poin berikut apa? Berdoa dari posisi kemenangan. Apa saudara? Saya ingat waktu Messi dipanggil di salah satu pertemuan raya. Semua ada pendeta, ada politikus, ada pokoknya pertemuan raya. Pertemuan raya artinya semua orang ada di situ. Waktu Ibu Messi dipanggil, Ibu Messi ketua gitu, lalu Ibu Messi bangkit berdoa. Setelah berdoa, ada yang nyeletuk, Ibu, doa punya berani lagi. Kenapa kita berani berdoa? Karena posisi kemenangan. Lalu di luar saya jemput Ibu Messi, ada orang diskusi dengan saya, itu ibu di dalam berdoa terlalu berani. Dia tidak tahu itu ibu tuh saya yang Injil, saya yang ajarkan kebenaran firman Allah. Injilnya orang lain tapi saya muridkan, saudara. Nah, aneh bukan? Karena ini doa terlalu berani. Saudara kau yang kasih, kita berdoa tuh dari posisi sudah sembuh, sudah diberkati, sudah ada jawabannya. Amin. Begitu dong. Berdoa itu sudah dirubah semuanya. Tuhan saya ini miskin susah sengsara, no way. Tuhan saya sudah diberkati dengan segala kelimpahan. Itu namanya posisi kemenangan. Lalu ada apa lagi? Hadapi hidup dari posisi kemenangan. Hadapi apa? Hidup ini kemenangan. Siapa bilang? Yang ketiga, hadapi tantangan dan rintangan hidup dari posisi kemenangan. Coba katakan, dalam segala hal saya lebih dari pemenang. Come on! Waktu bertengkar dengan istri, bilang kepada dia, dalam hal ini saya kalah, tapi sesungguhnya saya menang. Wah. Hei, lu masih mau? Sonde, saya nyatakan firman Allah. Ya, kadang-kadang kita suami ini selalu kasih kemenangan untuk istri supaya aman. Maksudnya kita punya posisi dalam keadaan lebih dari pemenang. Jadi walaupun Anda tidak diakui sebagai pemenang, Yesus menjadikan kamu lebih dari pemenang. Nah, kadang-kadang kita mau bertengkar sampai mencari kemenangan, tidak akan pernah dapat. Kalau menang sama-sama jadi apa? Jadi abu, kata guru bahasa Indonesia. Lihat ini. Jadi kadang-kadang kita dijengkelkan, banyak hal terjadi. Saya sulit untuk ungkapkan, tapi saudara bisa ngerti maksud saya. Bisa rasa-rasa apa yang saya ngomong? Bisa. Semoga saudara bisa rasa. Kalau tidak, terima dalam nama Yesus rasalah. Yang ketiga, peperangan rohani dari posisi kemenangan. Kadang-kadang lewat kuburan, bulu kudu berdiri, HP punya signal hilang. Saudara bilang saja, saya memiliki kemenangan. Amin. Darah Yesus melepaskan saya. Praktikan kebenaran. Nanti bulu kudungnya turun, HP-nya muncul, signal saudara telepon lagi. Artinya apa? Peperangan rohani. Dimanapun saudara berada, peperangan rohani. Saudara datang dengan roh kemenangan. Haleluya. Pemenang, katakan amin. Melihat diri kita sebagai lebih dari pemenang. Sudah dikatakan tadi. Yang berikut terakhir, memiliki cara dan nilai hidup dari kerajaan sorga di bumi. Artinya apa? I have the value kingdom life on earth. Saya memiliki nilai kerajaan sorga di bumi ini. Caranya bagaimana Pak John? Caranya begini. Saya menikah, saya berpikir bagaimana menyenangkan, menyelesaikan rencana Tuhan. Saya menikah, Tuhan berkenan, saya punya anak. Bersama saya dan anak-anak kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga anak-anak saya ajarkan, ayo berdoa, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Satu bilang mau psikologi dan ekonomi, kita berdoa psikologi dan ekonomi. Pilih salah satu.
Coret yang tidak perlu. Lalu saya bilang, oh saya mau jadi dokter. Oke, kenapa lu mau jadi dokter? Supaya jadi, oke, berdoa. Satu lagi, oh saya mau jadi farmer, saya mau jadi farmasi, saya mau jadi itu steward atau apa tuh, jadi pelayan atau jadi konduktur di pesawat, atau saya mau jadi chef. Oh tidak, berdoa dulu 2 tahun. Oh sekarang saya mau jadi guru. Nah sekarang saudara kekasih, saya punya menikah, menyelesaikan rencana Tuhan, punya anak-anak, mereka 3 orang bersama suami mereka, tangkap visi dan cucu-cucu. Kemarin di atas meja makan bersama dengan Ibu Melsa dan cucu saya yang bahasa Inggris, karena kita ngomong bahasa Inggris dan kita menjelaskan kepada dia, bla 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 bla, dia tangkap visi. Nah, saudara lihat, itu namanya punya nilai-nilai kerjaan sorga. Yang bukan nilai kerjaan sorga itu apa? Lu ini kerja, kok kumpul uang, kok kasih mama, mama terlalu capek deh lu. Nah itu duniawi. Yang mengerti banting kaki. Nah itu duniawi, itu begitu. Lu kerja kok kaya, kok ketong sombong sedikit supaya keluarga tahu ketong juga ada apa-apa. Itu duniawi namanya. Yang surgawi itu seperti itu. Dia makan dari dunia ini, tapi dia tidak hidup bukan untuk dunia ini. Amin saudara. Dia tidak makan mana dari surga. Dia makan beras dari Esau dalam bentuk bubur ayam ulang tahun. Selalu ucap tadi bubur Arab saudara. Bubur Arab itu bikin dari unta. Dengar? Saya makan dari dunia ini, tapi cara hidup saya kingdom mindset. Allah membenci dosa, tapi dia mengasihi kita. Di kayu salib kita melihat kekudusan Allah. Dia menghukum dosa kita di dalam tubuh Yesus. Dosa itu seperti kanker dalam tubuh orang yang kita kasihi. Bagaimana kalau orang yang saudara kasih itu punya kanker? Saudara sangat jengkel dan marah bukan dengan kanker itu. Sehingga kita berdoa dengan cara Tuhan. Lalu kanker itu diangkat. Demikian pula Tuhan melihat dosa dalam tubuh manusia adalah kanker. Dan Tuhan mengangkatnya dengan cara mengirim Yesus. Haleluya. Untuk mengangkat kanker dosa. Karena Tuhan tidak bisa membuang dosa. Karena dosa itu ada dalam tubuhnya. Yaitu manusia yang dia ciptakan. Jadi dia harus menebus manusia yang dengan mengidap dosa itu. Nah itulah sebabnya saudara yang kasih. Seberapa besar Tuhan mengasihi orang berdosa, sebesar itu Tuhan membenci dosa. Semakin besar kasih, semakin benci terhadap dosa. Semakin mengasihi Tuhan, semakin meninggalkan duniawi. Haleluya. Yesus dibangkitkan dari kematian, sehingga kita tahu pasti bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan secara total. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Puji Tuhan, dia sudah dibangkitkan. Kita hidup berkemenangan. Berikut Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19-21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Tapi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21 perhatikan dan aminkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saya dan saudara. Supaya dalam dia saya dijadikan benar oleh Allah. Luar biasa. Katakan amin. Dalam Kristus kita telah menjadi kebenaran Allah. Sama benarnya dengan Allah. Sama benarnya dengan Allah. Coba taruh tangan katakan, saya sama benarnya dengan Allah. Amin. Amin. Itu powerfulnya luar biasa. Bayangkan, kita yang bertentangan dengan Allah, hitam dan terang, dosa dan neraka, Tuhan roba dosa, lalu Tuhan satu dengan kita satu dengan Tuhan. Dibenarkan sama seperti Allah.
kebenaran kita tidak nomor 2, the top righteous, yaitu seperti Allah benar, saya benar. Katakan demikian. Karena saya dan saudara orang benar, kita layak menerima semua berkat kebenaran. Kebenaran ada dalam rumah orang percaya. Perlindungan ada dalam rumah orang percaya. Amin. Jangan tidur dan menghayal. Ini kalau datang gempa jatuh di kepala saya bagaimana? In no way. Percaya. Waktu masalah bencana datang, Tuhan tahu menjaga orang benar. Bahkan Alkitab berkata, malaikat berkemah sekeliling orang benar. Di dalam rumah orang benar banyak harta dan berkat. Di dalam Kristus kita telah menjadi kebenaran Allah sama seperti dengan Allah. Semua dosa kita dipindahkan ke Yesus di kayu salib. Dan semua hal baik yang layak diterima Yesus dipindahkan dari kayu salib. Itulah pertukaran ilahi. Dari dosa Yesus, Dia memberikan kita kebenaran. Dari kutukan Yesus berikan kepada kita kehidupan dan keberkatan. Dia menanggung yang terburuk yang seharusnya kita tanggung. Tapi dia bilang, sudah, aku tanggung bagi kamu. Nih kebaikan saya berikan bagi kamu. Keberkatan saya berikan kepada kamu. Haleluya. Jangan anggap enteng kebaikan Tuhan. Karena dia sangat-sangat baik kepada saya dan saudara. Dan dia sangat bermaksud. Haleluya. Filipi 3 ayat 90 kalau saudara baca. Kita memiliki kebenaran yang bukan dari diri kita sendiri. Tapi kebenaran yang berasal dari Yesus. Berapa ayat untuk mengunci kita dari poin ini dikatakan Ibrani 8 ayat 10 adalah perjanjian. Aku akan menaruh dalam diri mereka yaitu hukum-hukum Tuhan. Coba katakan, dalam diri saya ada hukum-hukum Tuhan. Katakan, yes. Karena Tuhan yang menaruh, bukan kita. Knowledge kita terbatas, tapi pikiran kita, hati kita ini diisi dengan hukum Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadi Tuhan kita, itu berarti Dia akan menyediakan kekuatan dan mujizat untuk membantu kita. Haleluya. Berotoritas di dalam doa. Saudaraku yang kasih, kebenaran ini sangat dasar. Saya hanya baca beberapa poin. Poin kita yaitu berotoritas dalam doa. Perhatikan, ketika Dia bangkit dari kematian, Dia memberikan kepada kita otoritas di dalam doa. Nah, saya mau bagikan ini. Bapak Ibu lihat 2 Raja-Raja 13 ayat 18 dan 19. Ini sebuah kebenaran yang Anda akan lihat sebuah positive prophetic prayer, ya, doa profetik. Perhatikan ayat 18 dan 2 Raja-Raja 13. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkata Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulnya berapa kali? 3 kali. Kemudian ia berhenti. Saya tanya saudara, perhatikan ini. Elisa suruh pukul 3 kali atau dia bilang pukul saja? Itu berarti pukul berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Tapi ayat berikut dia bilang begini, tetapi gusarlah abdi Allah. Dia gusar lalu dia bilang, berkata kepada, seharusnya engkau memukul berapa kali? 5 kali atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ini artinya apa? Perhatikan, tetaplah tampil dengan iman melalui doa. Amin. Jangan menyerah sampai kita melihat kemenangan yang sempurna. Haleluya. Tuhan menjawab doa kita. Pengarahan Elisa kepada raja untuk memukul anak-anak panah ke tanah adalah doa profetik yang gereja dan orang percaya harus lakukan. Amin saudara. Keliling rumah saudara yang baru mau bangun, katakan, dalam nama Yesus saya perintahkan fondasi-fondasi terbangun dengan batu bata. Amin. Kan dia bilang kau pukul. Jadi musuh itu ada di hadapan raja. Pukul sudah. Orang Kupang bilang, ser dia pungkandok. Tapi raja pukul hati-hati. Permisio, esa, dua, telu, rote sana. Keliling tempat usaha kamu. Dalam nama usaha yang kecil menjadi besar.
Pegang dompet saudara yang suka kosong-kosong dalam nama Yesus. Dompet tidak cocok menjadi kosong. Apalagi kulit asli. Harus isinya merah-merah ke atas semuanya. Itu doa profetik. Yang percaya dan lakukan pasti terjadi. Kan Elias bilang doa. Itu namanya doa profetik. Karena banyak orang Kristen tidak lakukan. Maka sihir-sihir. Suangi-suangi. Ibu mau bikin apa? Tolong beta purnakan bisnis dulu Pak. Dia ini sudah terlalu mengambil bagian saya. Masa saya ada jual di situ? Ada fotonya? Tolong dikasih. Ibu mau dia pun apa yang pusing? Kepala kah? Lutut apa? Kasih dia pun kaki, kita duduk dua-dua. Lalu tiba-tiba saudara dia baca-baca, dia pasti tahu-tahu benar karena ibu itu pakai sini. Tahu-tahu dia pun rekan atau dia punya kompetitor bisnisnya Faraku orang Kubang. Dia percaya. Karena orang Kristen tidak manfaatkan doa profetik. Makanya setan merajalela. Kalau gereja berdoa dengan kuasa dan profetik, dukun sudah tidak laku lagi, saudara kekasih. Amin. Nah, banyak orang Kristen, mereka tidak diajarkan prinsip ini. Mereka tuh ragu-ragu. Setan minta maaf, beta mau usir dulu. Keluar. Kamu tidak mau keluar, sudah saya yang keluar saja. Nah. Dengar saudara, doa profetik. Doa pergumulan apa? Rumah tangga yang suka ngaco-ngaco. Atau anak doa yang suka nakal-nakal saudara. Atau guru yang terangkan anak-anak mengantuk semuanya. Tapi kalau YouTube terang semuanya. Kalau Facebook terang semuanya. Doa kelipat takkan saudara. Lihat, pagi-pagi datang 15 menit sebelum keliling itu. Kenapa? Karena ketika Anda doa profetik, jadi pendeta semuanya di kemudian hari. Pendeta di bidang politik, pendeta di bidang ekonomi, pendeta di bidang mana saja, dan jadi pendeta betul dalam gereja. Haleluya. Saya sudah lakukan ini ulang-ulang kali. Termasuk tanah ini kita berdoa profetik. Tanah ini akan menyelesaikan semua rencana Allah karena sudah diundangkan dan diundikan bagi kita. Haleluya. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya selalu bernubuat untuk mereka. Doa keliling untuk mereka siang malam. Di kepala tanpa tidur, dari kaki, dari kepala, dari kiri kanan. Doa tengking sampai kanan. Doa materi. Bapak doa pelan-pelan. Amin. Coba kalau saya doa pelan-pelan. Tuhan, kalau Tuhan sayang Fanina, dia dapat jodoh yang baik. Dan Tuhan sayang Resina, Tuhan tolong. Saya tidak doa pakai belas kasihan. Yang seolah-olah play victim. Saya berdoa karena saya tahu. Ketika saya doa profetik, Tuhan jawab dari surga. Ini yang terhilang dari gereja Tuhan. Orang tidak berani berdoa profetik karena mereka bilang begini. Kalau son jadi ke mana? Maka son jadilah. Kita percaya kebangkitan Kristus membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan serba mungkin. Katakan. Serba apa? Oke, kita akan berdoa. Mari kita nyanyikan lagu tadi di akhir perenungan ini. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Haleluya. Dia ajaib untuk kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Biarlah kebenaran yang saudara dapatkan. Ada rema-rema, ada pesan Tuhan, ada nasihat-nasihat Tuhan yang Tuhan berikan dari uraian-uraian perkataan-perkataan yang disampaikan. Saya berdoa Roh Kudus membantu kita semua. Kasih-Mu memulihkan hidup. Mari kita datang kepada Dia. Darah-Mu. Mari kita datang kepada Dia dengan berkata kata-kata. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Oh, mari datang kepada Dia. Katakan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan. Memulihkan hidupku. Kuasa-Mu menggantikan
Paripurna telah Tuhan kerjakan. Sempurna. Ya. Thank you Lord. Thank you, Lord Jesus. Saudara, lihat dirimu sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Yang sangat-sangat mendapatkan kemurahan dan pemantapan dari Allah. Kita mendapatkan Terima kasih. perkenanan daripada Allah. Pengorbanannya menjadikan saya dan saudara ahli waris. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, ketika engkau meninggalkan tempat ini, engkau pulang dengan orang-orang yang menerima kebenaran dari Allah. Engkau benar sama seperti Allah benar. Engkau layak menerima berkat-berkat orang benar. Engkau layak menerima karena Yesus telah mengerjakan. Haleluya. Thank you Lord. We worship you, we honor, we praise. Mari katakan bersama doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah mati bagi saya, Engkau telah mati bagi menanggung segala dosa saya. menanggung segala dosa. Dan hari ini saya mengakui lagi. Hari ini saya mengakui lagi. Saya mengaku Saya mengaku Engkaulah Tuhan saya. Engkaulah Tuhan saya. Engkau yang lahirkan saya Engkau kembali yang lahirkan saya menjadi orang benar-Mu. menjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak akan pernah lupa Saya tidak bahwa akan saya adalah orang benarnya Allah. pernah Dikasihi dan diberkati, dikasihi dan diberkati. menjadi berkat bagi banyak Menjadi orang. berkat bagi banyak. Haleluya. Yang percaya katakan Amen.